Assalamualaikum, salam sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun saat ini Anda berada, kiranya kesehatan bersama kita di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kali ini saya ingin memberikan komentar dan catatan-catatan seputar banyaknya perlawanan-perlawanan atau penolakan-penolakan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ya, ke Penajam Pasir Utara atau ke Kalimantan Timur lah. Ya. Nah, ada golongan dari, katakanlah sekelompok kecil gitu ya, golongan Islam fundamentalis yang teriak-teriak menyuarakan penolakan gitu ya. Tentu dengan berbagai alasan. Ya, intinya adalah perpindahan itu dipandang sebagai atau lebih banyak kemudaratannya, misalnya begitu. Ya, kemudaratan tentu bagi umat manusia, ya, bagi lingkungan di Kalimantan Timur dan sebagainya. Ya, ada kelompok yang lain, kelompok intelektual gitu, yang juga menyuarakan penolakan, bahkan sampai membuat petisi. Yang konon katanya jumlahnya sampai ribuan, mungkin 5.000 atau 10.000, saya kurang tahu. Alasan dari kelompok yang ini tentu alasan-alasan yang lebih bersifat pendekatannya akal sehat, ya, pendekatan logika, pendekatan prediksi atau forecast ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Ya, semua kelompok-kelompok ini pada intinya menolak perpindahan Jakarta ke Kalimantan Timur atau menolak perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur karena dipandang waktunya itu belum tepat gitu. Misalnya dari kalangan intelektual itu menggarisbawahi sekarang ini kondisi pandemik masih berlangsung dan ekonomi rakyat masih pontang-panting. Ya, masih ngos-ngosan, masih susah. Nah, biaya pembangunan IKN itu kan luar biasa besar. Nah, daripada uang itu dipakai tersedot ke pembangunan IKN, kan lebih baik digunakan untuk memperkuat ekonomi rakyat dulu, memberikan misalnya bantuan tunai langsung, ya. Intinya pokoknya memberdayakan rakyat dulu yang saat ini, karena rakyat di kelompok bawah ini memang berat gara-gara pandemi COVID-19 ini yang masih terus berlangsung ini. Ya, berarti udah 2 tahun lebih, dan sekarang misalnya tren Omikron bahkan yang varian baru juga begitu hebat kenaikannya. Nah, itu alasan yang rasional yang mereka kemukakan. Nah, mencermati itu, saya ingin memberikan beberapa catatan. Misalnya pengamatan tentang dana. Dana ini banyak dikritik oleh para penolak pindahnya ibu kota itu. Misalnya dengan menuduh bahwa dana itu diambil dari dana PEN, Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, oleh Menteri Keuangan. Lalu disimpang siurkan dengan argumentasi atau pernyataan dari Menko Ikuin, Pak Hartarto, Erlangga Hartarto, yang mengatakan bahwa dana pembangunan PEN tidak diambil dari APBN gitu. Ya, misalnya begitu. Tapi diambil dari Kementerian PUPR gitu, ya. Padahal Ibu Menteri menjelaskan, termasuk penjelasan di DPR, penjelasan kepada pers dan di DPR, bahwa pembangunan IKN dananya diambil dari dana PEN. Sepertinya simpang siur gitu. Padahal kalau kita mau runtut, sekali lagi ini tanpa bermaksud pro kontra, tapi kalau kita mau runtut secara lebih objektif, penjelasan Pak Erlangga Hartarto itu sebenarnya sejalan dengan penjelasan oleh Menteri PUPR sendiri, Pak Basuki, ya, Menteri PUPR itu, gitu, ya. Kenapa? Karena ya benar bahwa sekarang pembangunan IKN itu sudah dijalanin, sudah dimulai oleh Kementerian PUPR, terutama kan infrastruktur itu sudah dimulai, kayaknya nggak menunggu-nunggu mereka. Nah,
dana yang dipakai menurut Pak Menteri PUPR ya memang belum ada di DIPA-nya Kementerian PUPR. Makanya berarti sementara ini menggunakan alokasi dana mungkin pergeseran gitu. Dana yang sudah ada di Kementerian PUPR ini yang mungkin sebelumnya sudah dialokasikan untuk proyek yang lain, nah sementara digeser dulu, diprioritaskan untuk membangun infrastruktur, terutama jalan, ya baik yang darat maupun yang air itu kan, nah, dipakai dulu, dialokasikan ke situ, terjadi pergeseran dana, misalnya begitu, ya kan, sambil menunggu nanti ketika ada alokasi dana khusus yang untuk dipakai untuk membangun IKN, nah mungkin di situ Kementerian PUPR mendapatkan penggantian, kan seperti itu kira-kira, sehingga penjelasannya Pak Erlangga Hartarto itu sejalan dengan penjelasannya Pak Basuki Hadimulyo, gitu. Bahwa memang sementara ini yang dipakai untuk membangun infrastruktur awal dasar di IKN sana adalah dana dari Kementerian PUPR gitu. Jadi nggak ada yang siwang siur menurut saya. Nah, yang saya tangkap dari penjelasan Ibu Sri Mulyani itu, beliau mengatakan benar bahwa nantinya pembangunan IKN ini untuk tahap di tahun anggaran 2022 ya memang memakai alokasi APBN yang dipakai untuk dana PEN, yang kurang lebih katanya jumlahnya 450 triliun itu, ya yang belum terspesify gitu bahasanya Ibu Sri Mulyani. Nah artinya gini, dana itu yang tahapan awal itu bisa tetap dipakai, yang 450 triliun itu sebagian untuk penanggulangan COVID, ya, sebagian untuk pemulihan ekonomi. Nah sebagiannya dipakai juga untuk alokasi pembangunan IKN yang kurang lebih berapa itu 175 triliun lebih atau berapa gitu. Kira-kira seperti itu penjelasan beliau itu. Kalau saya tangkap. Ya, karena gini, yang punya portofolio APBN itu kan Kementerian Keuangan gitu. Jadi beliau yang lebih tahu, yang mengotak-ngatik, yang mengalokasikan itu. Meskipun beliau juga belum bisa memastikan secara eksak dan definitif gitu, berapa dana untuk PEN, berapa COVID, berapa untuk IKN, tetapi beliau sudah menggambarkan benar bahwa akan diambil dana pembangunan IKN itu dari dana alokasi PEN yang belum terspesify itu katanya gitu. Ya kan, yang jumlahnya sekitar 450 triliun itu gitu. Ya akan diambil kurang lebih sejumlah 175 atau 78 triliun itu akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tahap awal di 2022 khususnya. Kan gitu. Ya kan? Jadi tidak ada menurut saya penjelasan-penjelasan yang simpang siur atau yang bertubrukan kalau kita mau menangkapnya dengan utuh gitu. Itu yang pertama gitu. Ya. Nah, yang kedua sekarang adalah terkait dengan konteks politiknya gitu. Kita begini, seluruh yang menolak ini, saya harus rasional dan realistik. Jumlahnya kan sedikit sekali. Katakanlah kalau toh sampai ribuan, 5.000, 10.000, itu kan tidak berarti. Ini saya memandang dari segi politik. Pak Jokowi itu sekali lagi presiden terpilih oleh rakyat oleh lebih dari 65 juta orang kan, lebih dari 50 juta pemilih. Ya, apalagi ditambah dengan dukungannya dari Pak Prabowo yang kurang lebih dari 50 juta. Itu kan? Itu. Sehingga artinya gini, Pak Jokowi itu mungkin 80-an juta. Kira-kira total kalau mereka berdua itu jumlah suaranya kan 150 juta lebih. Sekarang Pak Jokowi itu masih dipercaya oleh rakyat, yang banyak survei itu mengatakan tingkat kepercayaannya kepada Pak Jokowi itu masih sekitar 70%. Ya, itu kecuali untuk penegakan hukum mungkin masih lebih kecil di bawah itu. Mungkin kalau penegakan hukum itu masih sekitar 50-60% gitu. Artinya masih lebih rendah. Tapi sejauh menyangkut pembangunan dan lain-lain itu kepercayaan masyarakat masih tinggi. Ya. Jadi sekali lagi beliau dipilih oleh kurang lebih 80 juta rakyat. Kemudian suara dukungan rakyat sampai saat ini masih tinggi. Lalu kita melihat juga di DPR, ya kan? Semua partai politik yang berkoalisi kan solid
masih mendukung beliau. Segala sesuatu kan mulus kan, undang-undang yang dikerjakan di DPR itu. Kecuali ya tentu PKS. Ya. Partai Demokrat pun tidak terlihat terlalu tajam gitu ya di dalam posisi oposisinya gitu ya. Jadi artinya gini, hampir semua kekuatan partai politik di Senayan itu ya tetap mendukung Pak Jokowi gitu. Nah, melihat realitas kekuasaan Pak Jokowi yang seperti itu, yang masih solid, masih kuat, ya juga kabinetnya, saya lihat terutama yang di Kementerian Ekonomi juga begitu solid. Saya melihat perlawanan-perlawanan, penolakan-penolakan yang bersifat frontal, yang bersifat ingin head to head, rasanya nggak ada gunanya, membuang-buang tenaga dan sia-sia, gitu. Sebagus apapun argumentasinya, gitu loh. Karena kenyataannya Undang-Undang IKN sudah disahkan, ya pemerintah dan DPR sudah mengundangkan itu, dan ini sudah merupakan menjadi satu ketetapan program, ya. Saya percaya bahwa apapun suara-suara dari penolakan itu ya sekali lagi nggak akan efektif gitu. Karena secara politis dukungan pada kekuasaannya Pak Jokowi itu masih kuat. Itu terlepas ya, saya mau melepaskan dari pandangan bahwa ini oligarki dan sebagainya, itu kan behind skin gitu. Tetapi faktualnya pokoknya kekuasaannya pemerintah Pak Jokowi ini bersama kabinetnya masih solid, masih kuat. Ya, dukungannya besar sekali. Nah, itu. Maka perlawanan-perlawanan, penolakan-penolakan yang sefrontal apapun nggak ada gunanya. Termasuk kalau bahkan di dalamnya ingin menguji materi Undang-Undang IKN. Karena kita sudah punya contoh-contoh banyak undang-undang yang diuji di MK itu semuanya ya nggak berhasil gitu. Ya, terakhir aja itu Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu pun yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Bayangkan cacat formil, ya, tapi masih dikatakan bersyarat, lalu pemerintah masih diberi waktu 2 tahun untuk memperbaiki. Artinya undang-undang itu pun nggak dibatalkan, gitu. Ya, secara materi, secara substansi nggak dibatalkan. Ya, dan undang-undang yang lain hampir nggak ada yang lolos kan, uji materi. Jadi termasuk gugatan juga yang presidensial threshold itu 0%. Sudah berapa belas gugatan itu. Ya, mental semua gitu loh. Nah, jadi kalau melihat seperti ini, melihat realita kekuasaannya Pak Jokowi masih begini kuat, ya, saya kira perlawanan-perlawanan yang bersifat frontal itu rasanya mubazir, nggak akan ada gunanya gitu. Kecuali nanti malah terjebak ke dalam teriakan-teriakan yang rasis, yang sentimen sara, yang malahan menjadi lebih tidak rasional gitu. Yang awal mulanya mau menolak dengan argumentasi yang rasional menjadi irasional oleh karena tadi seperti kalau nggak ada bumbunya sara ya, sentimen sara, terutama dalam hal ini sentimen Cina, gitu kan? Ya nggak seru kan, gitu. Jadi seakan-akan nggak menggigit. Tapi argumentasi semacam itu kan menjadi irasional karena semua nggak terbukti. Kan nggak masuk akal, misalnya Pak Jokowi akan memindahkan Beijing ke Penajam Pasir Utara itu. Nggak masuk akal gitu. Itu dibangun oleh Republik Rakyat Cina, ibu kota itu. Nggak masuk akal, banyak tidak masuk akal argumen-argumen semacam itu. Ya, itu maksud saya. Nah, juga ada ahli lain misalnya di luar pendekatan ekonomi, di luar pendekatan sosial budaya dan politik, misalnya tentang geologi yang katanya dalam penelitian beliau itu di sekian puluh tahun yang lalu ketika beliau meneliti untuk kepentingan perminyakan, tanah di sekitaran ibu kota negara yang baru itu semuanya katanya nggak bagus lah, kira-kira begitu. Potensi bencana, potensi retak-retak, potensi macam-macam lah secara teknis geologi mereka yang bersangkutan mengemukakan itu. Tetapi saya percaya bahwa ya pemerintah melalui Bappenas dan lain-lain badan pasti juga akan melakukan sudah mendengarkan kan kritik itu, pasti juga melakukan penelitian-penelitian. Saya yakin pemerintah masa sih kalah dengan penelitian perorangan atau penelitian perusahaan minyak gitu. Ya, kita lihat aja itu. Nah, berdasarkan semuanya itu, jadi saran saya adalah mari lebih baik kita melakukan ya tindakan yang lebih konstruktif gitu.
Apa tindakan konstruktif yang saya tawarkan? Yaitu kita membuat yang disebut dengan IKN Watch gitu. Ya, kita melakukan pengawasan yang terorganisir, yang legal, terorganisir. Nah, itu mungkin jauh lebih produktif dan lebih realistik. Ya, sekarang tentu pengawasan itu harus fokus itu kepada Kementerian PUPR, kepada penggunaan dana sementara dari anggaran yang ada di PUPR itu yang sudah dipakai untuk pembangunan infrastruktur di situ, jalan mau darat maupun air gitu kan katanya sementara. Lalu nanti ketika kementerian itu menerima dana yang khusus tadi yang dialokasikan dari bagian dari dana PEN itu ya yang sekitar 175 atau 178 triliun itu. Nah, itu kan lebih ekstrim lagi. Ya, pembangunan infrastruktur di situ kan memang diprioritaskan. Ibu Sri Mulyani sendiri kan juga memberikan catatan bahwa kementerian yang terpenting saat ini adalah PUPR karena memang infrastruktur kan. Dan itu jelas saya pikir awal infrastruktur pasti digarap dulu dan pasti itu padat modal dan padat karya sekaligus ya. Nah, kalau kita bisa membuat lembaga pengawasan katakan IKN Watch itu kita legalkan, kita fokus pada proyek-proyek yang dilakukan oleh Kementerian PUPR itu kepada penggunaan anggaran, bagaimana cara pemenangan kontraktor-kontraktor ya, siapa saja pejabat-pejabatnya yang menangani proyek itu, kemudian bagaimana proses tendernya, ya, BUMN mana saja yang dilibatkan, kemudian kontraktor swasta mana saja yang dilibatkan, bagaimana caranya mereka mendapatkan proyek itu, bagaimana kualitas proyek itu, bagaimana penggunaan dana itu, dan lain-lain. Mari kita awasi, mungkin lebih realistik itu. Jadi kita membentuk satu organisasi lembaga pengawasan yang legal, yang sah, kan KPK membuka kesempatan itu, keterlibatan masyarakat. KPK itu kan sudah jelas diajak bicara Bappenas untuk dalam posisi sebagai watchdog ya pembangunan IKN itu. Dan KPK membuka diri untuk keterlibatan masyarakat. Gitu kan? Nah, kalau masyarakat itu bisa membentuk satu lembaga pengawasan yang resmi gitu, yang terorganisir dengan baik, yang profesional, fokus kepada sekarang ini katakanlah yang paling konkret mengawasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan dengan perincian yang seperti tadi saya katakan, saya pikir itu jauh lebih produktif, lebih realistik, ya, dan lebih masuk akal, gitu. Nah, saya menyarankan ini orang-orang tokoh-tokoh seperti Pak Rizal Ramli, Pak Faisal Basri, ya, atau siapa lagi, Pak Marwan Batubara, Pak Said Didu, ya, dan semualah orang-orang itu yang profesional-profesional yang menolak sekarang ini berkenan tuh bergabung menjadi satu, ya, memimpin lembaga ini, gitu, memimpin IKN Watch ini, gitu, secara legal, ya, dan diatur secara baik. Kan ini proyeksi pemerintah masih berlangsung sampai dengan 2045, bayangkan, ya kan? Sehingga organisasi IKN Watch ini juga bisa lama, ya, lama, ya, nanti. Ini kan generasi awal misalnya. Nanti kalau misalnya di 2024 Pak Rizal Ramli atau Pak Faisal Basri menjadi menteri atau menjadi pejabat, ya kan bisa digantikan yang lain. Tapi kan peranan ini menjadi positif dan konstruktif gitu. Tidak hanya teriak-teriak di medsos, tidak hanya teriak perlawanan, tidak hanya teriak mendiskreditkan gitu ya. Tidak lagi dengan kampanye sentimen sara gitu, tapi tetap bergerak secara praktis dan profesional, gitu. Nah, harapan saya kita ikut memainkan peran di dalam, kalau memang, gitu ya, kalau memang dari teman-teman itu yang melakukan penolakan-penolakan ini mau berbuat konstruktif dan positif dan praktis, ayo, mari kita bikin IKN Watch itu, ya, lembaga pengawasan untuk pembangunan IKN itu, ya, karena itu lebih konkret, lebih profesional dan nanti secara
legal, kemudian diumumkan kepada masyarakat, lalu pendanaan kan juga bisa mengerahkan dana dari masyarakat. Kalau memang mereka melihat IKN Watch ini legal, terbuka, gitu ya, akuntabel, transparan, ya kan bisa melibatkan untuk penggalangan dana dari masyarakat untuk membiayai IKN Watch itu. Dan kita per 3 bulan menerbitkan jurnal laporan gitu tentang hasil pengawasan kita. Ya, nah nanti dari situ kemudian kita pilah-pilah mana ada pelanggaran administratif, mana ada pelanggaran pidana, dan seterusnya. Nah, di situ kita dorong seluruh aparat penegak hukum, baik KPK, kepolisian, ataupun Kejaksaan Agung, ya untuk melakukan tindakan yang adil, yang jujur, ya, yang tidak tebang pilih, gitu kan? Nah, sekali lagi itu kan jauh lebih konstruktif dan positif gitu, ya. Dan saya percaya dengan cara itu pun Pak Jokowi juga jauh lebih berkenan daripada kita cuman sekali lagi teriak-teriak penolakan, pemberontakan gitu ya, dan semacam hanya dipenuhi dengan spirit kebencian gitu, ya, dengan spirit sakit hati. Apalagi kalau sampai terjebak ke dalam narasi-narasi yang ya rasisme, sara dan sebagainya itu. Saya kira itu harapan saya. Mudah-mudahan kalau nanti ada yang berkenan, saya bersedia terlibat di dalamnya. Apapun peranan yang bisa saya ambil, ya, saya akan bersedia ikut di dalamnya, ya, dengan cara-cara semacam itu, ya. Demikian harapan saya dan catatan saya tentang IKN, dan salam sehat.